Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang aliran dan ajaran tasawuf Al-Ghazali. Nama kepanjangan Al-Ghazali yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Lebih dikenal sebagai Al-Ghazali adalah seorang filsuf, teolog, jurist, dan mistikus Islam dari Persia. Ia lahir pada tahun 1058 di Tus, sebuah kota di Khorasan, sekarang bagian dari Iran, dan meninggal pada tahun 1111. Al-Ghazali dikenal karena karyanya yang pengaruh dalam filsafat, teologi, dan mistisisme, khususnya bukunya yang berjudul Ihya Ulum al-Din atau Menghidupkan Ilmu Agama. Buku ini adalah karya monumental yang mencakup berbagai aspek kehidupan Islam termasuk ajaran tasawuf. Dalam ajaran tasawufnya, Al-Ghazali menekankan pentingnya takziah atau penyucian jiwa. Ia berpendapat bahwa tujuan utama adalah mencapai kebahagiaan abadi dalam kehidupan setelah mati. Dan cara untuk mencapainya adalah dengan membersihkan jiwa dari sifat-sifat buruk dan menggantinya dengan sifat-sifat baik. Al-Ghazali juga dikenal karena kritiknya terhadap filsafat Yunani dan pengaruhnya dalam pengembangan pemikiran Islam yang lebih ortodoks, yang menekankan pentingnya iman dan ibadah daripada logika dan rasionalitas semesta. Namun meskipun kritiknya terhadap filsafat, Al-Ghazali bukanlah menekankan filsafat secara keseluruhan. Ia percaya bahwa filsafat bisa digunakan sebagai alat untuk memahami dan menjelaskan ajaran-ajaran Islam, asalkan digunakan dengan hati-hati, tidak menggantikan ajaran-ajaran agama itu sendiri. Takziah dalam ajaran tasawuf Al-Ghazali merujuk pada proses penyucian jiwa. Ini adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam pemikiran Al-Ghazali dan dalam tasawufnya. Takziah melibatkan membersihkan jiwa dari sifat-sifat buruk dan menggantinya dengan sifat-sifat baik. Sifat-sifat buruk ini bisa berupa kecemburuan, kebencian, keserakaan, dan sejenisnya. Sementara sifat-sifat baik yang harus ditanamkan bisa berupa kasih sayang, kerendahan hati, kesabaran, dan sejenisnya. Proses takziah ini bukanlah proses yang mudah atau cepat. Ini membutuhkan beberapa waktu, usaha, dan komitmen yang kuat. Namun, menurut Al-Ghazali, ini adalah proses yang sangat penting dan perlu diketahui oleh setiap Muslim. Tujuan akhir dari takziah menurut Al-Ghazali adalah untuk mencapai kebahagiaan abadi dalam kehidupan setelah mati, dengan membersihkan jiwa dari sifat-sifat buruk dan menggantinya dengan sifat-sifat baik, seperti seseorang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah dan mencapai kebahagiaan abadi ini. Karya monumental Al-Ghazali yang paling terkenal adalah Ihya Ulum al-Din tadi, atau Menghidupkan Ilmu Agama. Bukunya karya yang sangat luas dan mendalam yang mencakup berbagai aspek kehidupan Islam, termasuk ajaran tasawuf. Ihya Ulum al-Din terdiri dari 4 bagian, masing-masing mencakup 10 buku. Bagian pertamanya itu membahas tentang ibadah dan ritual. Bagian keduanya membahas adab dan perilaku moral. Bagian ketiganya membahas cara-cara untuk menghindari dosa. Dan bagian keempatnya membahas cara-cara untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan setelah mati. Buku ini sangat berpengaruh dan telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, yang dianggap sebagai salah satu karya terpenting dalam literatur Islam dan telah mempengaruhi banyak pemikir dan cendekiawan Muslim sejak itu. Selain dari bukunya yang berjudul Ihya Ulum al-Din tadi, Al-Ghazali juga dikenal karena karyanya yang lain, seperti bukunya yang berjudul Tahafut al-Falasifah atau Keruntuhan para Filsafat, di mana ia mengkritik filsafat Yunani, dan Mizan al-Amal, yang artinya
timbangan amal, di mana membahas etika dan moralitas. Kisah hidup dari Al-Ghazali ini sendiri adalah sebuah inspirasi bagi banyak orang. Salah satu momen paling penting dalam kehidupannya adalah ketika ia mengalami krisis spiritual dan intelektual pada puncak karirnya sebagai profesor dan cendekiawan dan Universitas Nizamiyah di Baghdad, salah satu institusi pendidikan tertinggi pada masa itu. Nah, Al-Ghazali merasa tidak puas dengan pengetahuan dan kebijaksanaan yang diajarkan oleh filsafat dan teologi tradisional. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang lebih dalam dan lebih penting. Ini membawanya pada perjalanan spiritual panjang dan sulit, di mana ia meninggalkan posisinya di universitas dan menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam introspeksi dan meditasi. Pada akhir perjalanan Al-Ghazali ini, ia menemukan apa yang ia cari dalam tasawuf atau mistisisme Islam. Ia menemukan bahwa pengetahuan sejati dan kebahagiaan abadi tidak bisa ditemukan melalui logika dan rasionalitas semata, tetapi melalui penyucian jiwa dan pendekatan diri kepada Allah. Pengalaman ini untuk mengubah hidup Al-Ghazali dan membentuk pemikirannya yang kemudian dituangkan dalam karyanya. Ia kembali ke dunia akademis dan mulai mengajarkan ajaran-ajaran baru yang ia temukan yang menggabungkan elemen-elemen dari filsafat, teologi, dan tasawuf. Kisah Al-Ghazali ini mengajarkan kita tentang pentingnya mencari pengetahuan sejati dan kebahagiaan abadi, dan bahwa kadang-kadang ini membutuhkan kita untuk melepaskan kepastian dan kenyamanan dan memulai perjalanan spiritual kita sendiri. Perjalanan spiritual Al-Ghazali memiliki dampak yang sangat besar pada pemikiran dan karyanya. Setelah mengalami krisis spiritual dan mencari jawaban yang lebih dalam, Al-Ghazali menemukan bahwa pengetahuan sejati dan kebahagiaan abadi tidak bisa dicapai melalui logika dan rasionalitas semata. Pemikiran Al-Ghazali mengalami pergeseran yang signifikan setelah perjalanan spiritualnya. Ia menggabungkan elemen-elemen dari filsafat, teologi, dan tasawuf dalam pemikirannya. Ia menyadari bahwa ada dimensi spiritual yang lebih dalam agama Islam yang melibatkan penyucian jiwa dan pendekatan diri kepada Allah. Dalam karyanya, Al-Ghazali menekankan pentingnya takziah atau penyucian jiwa. Ia menulis tentang pentingnya mencari kebenaran sejati dan mencapai kebahagiaan abadi, dan melalui transformasi spiritual, ia juga menyoroti pentingnya pengembangan sifat-sifat baik dan menghindari sifat-sifat buruk dalam diri kita. Selain itu, Al-Ghazali juga menekankan pentingnya pengalaman pribadi dan introspeksi dalam mencapai pahaman yang lebih dalam tentang agama. Ia mengajak orang untuk merenungkan dan pertanyaan keyakinan mereka sendiri, bukan hanya menerima begitu saja apa yang diajarkan oleh otoritas atau tradisi. Pemikiran Al-Ghazali ini mempengaruhi banyak pemikir Muslim yang setelahnya ia memperkenalkan dimensi mistisisme dan spiritualitas yang lebih dalam pemikiran Islam, dan memperluas wawasan tentang apa yang bisa dicapai melalui agama. Secara keseluruhan, perjalanan spiritual Al-Ghazali memberikan landasan yang kuat bagi pemikiran dan karya-karya yang menggabungkan elemen-elemen dari filsafat, teologi, dan mistisisme, dan menekankan pentingnya penyucian jiwa dan pendekatan diri kepada Allah. Al-Ghazali mengubah sifat-sifat buruk menjadi sifat-sifat baik dalam dirinya melalui proses penyucian jiwa dan pendekatan diri kepada Allah. Langkah yang diambil oleh Al-Ghazali dalam transformasi dirinya, yang pertama itu kesadaran dan pengakuan, yang mana
Kesadaran pengakuan menurut Al-Ghazali itu menyadari keberadaan sifat-sifat buruk dalam dirinya seperti kecemburuan, kebencian, keserakahan, dan sejenisnya. Dan kedua, refleksi dan introspeksi, yaitu Al-Ghazali melakukan refleksi mendalam tentang perilaku dan pemikirannya. Ia merenungkan akar penyebab sifat-sifat buruk tersebut dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri. Yang ketiga, penyucian jiwa. Al-Ghazali menyadari bahwa sifat-sifat buruk harus dibersihkan dan digantikan dengan sifat-sifat baik. Ia melakukan upaya aktif untuk mengatasi sifat-sifat buruk tersebut melalui pengendalian diri, pengendalian emosi, dan pengembangan sifat-sifat baik seperti kasih sayang, kerendahan hati, dan kesabaran dan sejenisnya. Keempat itu pendekatan diri kepada Allah. Al-Ghazali menyadari bahwa transformasi yang lebih sejati hanya dapat dicapai melalui hubungan pribadi yang taat dan kuat kepada Allah. Ia mendekatkan diri kepadanya melalui zikir, meditasi, dan refleksi spiritual. Dengan perkuat hubungan dengan Allah, Al-Ghazali mendapatkan kekuatan dan bimbingan untuk mengatasi sifat-sifat buruk dan mengembangkan sifat-sifat baiknya. Melalui langkah-langkah yang 4 tersebut, Al-Ghazali berhasil untuk mengubah sifat-sifat buruk dalam dirinya menjadi sifat-sifat baik di dalam dirinya. Pengalaman dan perubahan dirinya menjadi landasan bagi pemikiran dan ajaran-ajaran tentang takziah atau penyucian jiwa dalam tasawuf. Ajaran tasawuf Al-Ghazali ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu tawakal, yaitu bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menerapkan prinsip tawakal dengan melepaskan kekhawatiran dan mengandalkan Allah dalam setiap situasi. Ini membantu kita untuk mengatasi kecemasan dan menjaga ketenangan dalam menghadapi tantangan hidup. Yang kedua yaitu muhasabah, yaitu introspeksi diri, yaitu penting dalam ajaran tasawuf Al-Ghazali ini untuk introspeksi diri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat meluangkan waktu untuk merenungkan perbuatan kita, mengidentifikasi kelemahan dan kesalahan yang telah kita buat selama ini. Dan ketiga yaitu ikhlas. Yang maksud dengan ikhlas ini adalah kehendak yang tulus. Dalam setiap tindakan yang kita lakukan, kita dapat berusaha untuk memiliki niat yang tulus dan murni, tanpa mengharapkan pujian atau pengakuan dari orang lain. Keempat, zuhud atau ketidakgantungan pada dunia materi. Yang dimaksud dengan itu dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mengurangi ketergantungan kita pada harta, benda, dan kesenangan dunia. Yang kelima, tawaduk, yaitu rendah hati, dan keenam, ihsan, yaitu berbuat baik. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum.